Salam Oras Menjua-jua Njua-jua Yahoo Ahoy Rahayu-rahayu Salpe Assalam Salam keselamatan. Kita bertemu untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium pada tanggal 30 Oktober tahun 2025. Dan selamat Advent untuk kita semua. Kalau Anda ingin tahu indahnya beradvent dan apa gunanya kita beradvent, ikuti sampai selesai renungan ini. Untuk memulai perenungan kita, mari kita baca apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi sebagai firman yang menyertai kita juga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Mari kita baca. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Di Minggu Advent ini kita akan bersiap-siap menyongsong merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Ya. Pada tanggal 25 Desember tahun 2025 ini. Dan juga tanggal 25 Desember di kalender Yahudi. Saudara-saudariku yang terkasih, Amos itu bekerja tidak berapa lama setelah mati atau sebelum mati Raja Uzia atau Raja Azaria. Lalu selama pemerintahan Yotam, pemerintahan Ahaz, dan pemerintahan Hizkia, raja-raja Juda, itu kalau Uzia mati tahun 742 misalnya,
Maka Yesaya bekerja sampai tahun 681. Dan kita tahu kisah mereka raja-raja ini dari kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh. Dikatakan Uzia itu seorang yang takut akan Tuhan. Banyak bekerja untuk umat Tuhan. Tetapi setelah Yotam, dia tidak terlalu keras melarang sinkritisme di kalangan orang Yehuda. Ya, tidak sungguh-sungguh, makanya dicap dia sebagai raja yang kurang taat kepada Tuhan. Sehingga bangsa Israel juga kurang taat kepada Tuhan. Karena bangsa Israel jadi mau memberikan persembahan-persembahan di bukit-bukit, di bawah pohon dan lain. Baru di kerajaan Ahas, di waktu Ahas memerintah, Ahas itu sangat takut terhadap Asyur yang dipimpin oleh Tiglat-Pileser waktu itu, ya. Ahas itu kan 734 sampai 728, sedangkan Tiglat-Pileser 754 sampai 727. Dan Salmanasar V tahun 726 sampai 722. Jadi Ahas belum sempat mengetahui penghancuran Samaria oleh Salmanasar V. Ya. Tetapi Hizkia sangat tahu akan hal itu. Tahun 722 kan kayak gitu. Hizkia tahun 728 sampai 699. Ya. Kapanlah itu dibuatkan Yesaya 2 ini? Ya. Mengapa itu demikian dinubuatkan di awal-awal, padahal pemanggilan Yesaya baru diberitakan di Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya tampil menyampaikan firman Tuhan waktu itu, menyampaikan hukuman, ya. Setelah ada pengaduan-pengaduan tentang bangsa Yehuda yang tidak setia, lalu dia mengajak bangsa itu bertobat, tidak mau, lalu dinubuatkan hukuman atas Yerusalem, ya. Hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri, hukuman Tuhan terhadap orang yang menyesatkan bangsa itu, ya. Dan hukuman Tuhan terhadap wanita Sion yang sombong. Dan ada nyanyian tentang kebun anggur Tuhan. Lalu orang mempertanyakan, siapa ini Yesaya? Yahweh menyelamatkan. Itu arti namanya. Lalu Yesaya merasa perlu menceritakan tentang pengalaman pemanggilannya. Dia melihat Tuhan duduk di atas tahtanya, dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang menyanyikan, kudus, kudus, kuduslah. Itu kan ada buku nyanyian rohani kita kayak gitu. Ya, Tris Hagion itu dinyanyikan, didengar oleh Yesaya. Diceritakanlah, dia dipanggil kan. Malaikat itu membuat bara api ke lidahnya dan menyucikan dosanya. Dan pertanyaan yang terkenal, siapa yang akan kuutus, katanya. Siapakah yang akan kuutus? Aslinya yang berjalan untuk kami, kata di situ. Siapakah yang mau pergi untuk kami? Untuk aku di sini terjemahkan. Lalu Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku.
Lalu dia menyampaikan semua nubuatan, ya, mulai dari Yesaya 1 sampai Yesaya 39 yang kita sebut sebagai proto Yesaya. Ada hukuman-hukuman di sana, ancaman hukuman, dan ada juga nubuatan keselamatan. Tapi pasal 2 ini sangat penting ini. Karena apa? Ayat 1 sampai 5 ini sangat penting. Yesaya memperingatkan agar kaum Israel, keturunan Yehuda, mau berjalan di terang Tuhan. Ya. Dan waktu itu bait suci masih kokoh berdiri. Belum ada yang merusak. Nanti belakangan Nebukadnezar yang merusak. Jauh setelah Hizkia mati. Tapi apa itu? Bait suci itu diharapkan sebagai tempat berkumpul semua keturunan Yakub. Jadi kalau kita baca ayat 1 sampai 5 ini, kita ganti dengan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana katanya. Kita ganti dengan segala marga, ya, akan berduyun-duyun ke sana. Karena ini sebenarnya Yesaya 2 ini merupakan alasan utama, ya, bagi Hizkia mengadakan reformasi, pembaruan. Yang ceritanya kita baca di dalam 2 Tawarikh 29 sampai 30. Ya. Sampai merayakan Paskah mereka di sana. Dan yang enak di situ kita dengar, untuk perayaan Paskah itu Hizkia mengundang semua bangsa Israel. Yang 12 marga itu, dari utara sampai ke selatan, semua diundang. Dengan tujuan mengingat karya Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel, sehingga baik Israel maupun Yehuda, Israel utara maupun Yehuda, mendekatkan diri kepada Tuhan dan mematuhi Tuhan. Itu dikatakan pada hari-hari terakhir itu, ya. Terakhir siapa? Hari-hari terakhirnya bangsa Israel utara, dan bisa saja dianggap sebagai hari-hari terakhir daripada bangsa Yehuda, karena Ahaz sudah sangat berdosa sehingga Hizkia melihat Tuhan sudah sangat murka dan mungkin akan dihabiskan, tetapi perlu pertobatan agar berkesinambungan. Ya. Jadi ada kita duga kalau orang Israel utara juga diundang ke reformasi atau perayaan Paskah yang dilakukan oleh Hizkia di Yerusalem, berarti Paskah itu sebelum pemusnahan Samaria lah, itu tahun 722. Ya, mungkin sekali tahun 724, ya. 2 tahun sebelum pemusnahan itu. Atau sebelum Hosea menjadi raja, kan? Karena Hosea menjadi raja diangkat oleh Raja Asyur pada tahun berapa, ya? Pada tahun 732. Dan Ahaz memerintah sampai 728. Ya. Dan kita menduga undangan ini disampaikan oleh Hizkia pada tahun 726 atau 732 atau 700 apa? 732, yaitu pada peralihan pemerintahan antara Pekah kepada Hosea. Jadi agar semua datang, marga-marga, suku-suku bangsa dari Israel dan Yehuda terutama. Karena itu sangat penting, ya.
Reformasi itu bertujuan untuk menyampaikan firman Tuhan yang sesungguhnya kepada umat Israel, baik Israel Utara maupun Yehuda, kan kayak gitu. Dan tempat rumah Tuhan di Yerusalem masih kokoh berdiri, tegak di hulu gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Dan untuk perayaan Paskah itu, untuk reformasi itu, segala bangsa diharapkan berduyun-duyun ke sana. Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Karena ada juga bangsa Israel Utara dari 10 suku itu yang rindu akan firman Tuhan. Ya. Kalau kita baca di Tawarikh ini, siapa-siapa yang datang dari suku-suku di utara itu waktu perayaan Paskah ya, ada yang datang dari banyak sekali itu dikatakan waktu itu. Di mana dikatakan ada terutama dari Efraim, Manase, Isasar, Zebulun. Ya, mereka datang. Jadi kalau rumah Tuhan disucikan, kepercayaan kepada Tuhan diperbarui, lalu firman Tuhan dibacakan, disampaikan secara murni. Ya. Jadi benar yang dikatakan oleh Yesaya di sini, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ya. Tidak usah lagi bangsa Yehuda dan bangsa Israel Utara saling menghakimi, karena Tuhan sendirilah yang menjadi hakim di antara mereka, ya. Dan menjadi wasit tentang bangsa itu sehingga mereka bisa bersatu, ya. Sehingga mereka bisa bersatu. Sebelumnya memang ya bangsa Yehuda itu dilaklap oleh Israel Utara pada masa pemerintahan siapa itu ya? Ya sebelum Anda baca itu ya di dua raja-raja, bahwa setelah Asyur menyerang Yehuda, dibiarkan lalu serahkan kepada Israel Utara, tetapi Tuhan menegur Raja Israel Utara dan rakyat juga menegur, jangan dibikin jadi tawanan perang itu orang-orang Yehuda katanya, sehingga mereka bisa pulang. Ya. Karena mereka bersaudara. Jadi sewaktu reformasi Josia itu diharapkan tidak lagi ada perang antara Israel Utara dan Yehuda, sehingga mereka diharapkan menempa pedang menjadi mata bajak dan tombak menjadi pisau pemangkas. Dan tidak akan ada lagi pedang terhadap saudaranya di selatan. Mereka tidak belajar perang lagi. Itulah dalam konteks Israel Utara dan Israel Selatan. Dan mereka diajak berjalan di dalam terang Tuhan. Indah itu reformasi Hizkia, karena memulihkan kepercayaan orang Israel ya. Tapi sayang tidak diteruskan oleh yang menggantinya Manase. Manase itu kembali berdosa seperti kakeknya si Ahas, ya, sehingga dosa Ahas dan dosa Manase tidak diampuni oleh Tuhan karena terlalu sesat itu ya. Itulah alasan menghukum, makanya Yehuda juga dibuang ke Babel. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, itulah konteks Israel ya. Konteks sekarang
Gunung Tuhan di Sion itu masih tegak berdiri sampai sekarang, tetapi tidak ada lagi bait suci. Ya, pemerintahan orang-orang Israel di zaman Netanyahu ini mau berusaha untuk membangun bait suci ketiga. Tapi bagaimana bisa membangun bait suci ketiga di Yerusalem yang hancur karena dikutuk oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga dihancurkan oleh Jenderal Titus itu sebelum bangsa Israel bertobat. Dan tanda pertobatannya adalah bangsa Israel harus berdamai. Sekarang internal Israel itu sudah utuh. Bangsa-bangsa yang dibuang dari mereka itu sudah dikembalikan ke Yerusalem, tapi masih perang dengan kaum Nebayot yang mengatakan dirinya keturunan Ismail kan. Sehingga di Yerusalem itu berdiri masjid mereka. Dan Yehuda juga atau Israel yang sekarang juga bisa dikatakan tidak perang dengan orang-orang Kristen. Dulu perang waktu Nazi kan, tapi pertemanan ya dengan Amerika lah sekarang yang Kristen itu. Ada juga gereja di Yerusalem, Masjid Kubah itu, Masjid Al-Aqsa adalah dibangun di tempat bait suci dulu didirikan kan. Itu bisa bait suci ketiga bisa dibangun kembali kalau memang fakta perjanjian Abrahamis itu ya yang dirintis terus diusahakan oleh Amerika bersama sehingga sekarang ini mau berkawan ya, Kazakhstan berkawan, Jordania berkawan ke Israel ya, Arab Saudi mau berkawan, mudah-mudahan Irak. Tapi Iran sekarang masih memusuhi ya. Dan kalau itu perdamaian di antara suku-suku keturunan penganut agama Abrahamis di sini bisa berdamai, barulah bangsa-bangsa bisa berduyun-duyun datang ke Yerusalem. Karena di Yerusalem itu dikumandangkan, disampaikan, diajarkan jalan-jalan Tuhan. Ya, dan firman Tuhan di sana, pengajaran akan kemanusiaan dari sana disampaikan kepada seluruh dunia. Dan biarlah Tuhan yang menjadi hakim di antara umat Islam, umat Kristen, dan umat Yahudi. Tak usah lagi ada perang. Ya, barulah bisa dunia ini aman. Ya. Walaupun tidak ada perang dengan kaum-kaum ateis, kaum komunis dan lain-lain, kalau memang tiga penganut agama Abrahamis di sini perang, dunia juga hancur. Makanya harus damailah. Dan agar bisa berdamai, jangan lagi senjata-senjata pemusnah yang dibangun di negara masing-masing. Sekarang di Iran gila-gilaan membangun rudal untuk memusnahkan Israel kan kayak gitu. Tentu Israel juga membangun nuklir untuk memusnahkan musuh-musuhnya, menangkis senjata-senjata yang menyerang mereka. Ya. Dan Kristen ya di mana lah letak ini? Donald Trump terus membantu Israel, hanya itu kawannya sekarang. Tanpa Amerika tak mungkinlah Israel ini eksis di dunia ini, hancur ini. Makanya semua umat berdoa akan keamanan, kedamaian di Timur Tengah, agar kita juga damai di Indonesia ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam rangka menyambut kedatangan Yesus lahir di dunia, lahir di hati, lahir di tengah-tengah kita, dan juga menyambut dia datang kedua kali, ya, mari kita rayakan Natal bersama. Itu sudah kita lakukan sebenarnya melalui Natal Oikumene, tapi agak macet-macet juga sekarang ini. Sebenarnya oikumenitas kita harus semakin luas.
yakni oikumenitas antara Kristen, Islam, dan Yahudi. Karena ketiga agama ini mengakui tentang kemesiasan Yesus Kristus, kan kayak gitu. Atau Yahudi masih menolak, mengharapkan Mesias lagi. Tapi Islam sudah mengatakan Isa Al-Masih tapi di surga. Kristen mengatakan Kristus Yesus lahir di Bethlehem dan sekarang di surga dan akan datang lagi. Dua agama itu akan menantikan kedatangan Mesias. Sama dengan Israel menantikan kedatangan Mesias. Mereka sampai sekarang menanti-nantikan kayak gitu. Jadi Yahudi sambil menanti bisa merayakan penantian Adventus. Islam bisa merayakan kedatangan Yesus atau Isa Al-Masih untuk menjadi hakim di dunia. Dan Kristen juga bisa mengharapkan kedatangan Yesus Kristus sebagai hakim di tengah-tengah bangsa-bangsa, ya, agar terwujud damai sejahtera di antara penghuni atau penganut tiga agama ini. Harus kita biarkan Tuhan sebagai wasit untuk mengatakan jangan tembak, tak usah lagi berperang. Tuhan telah menyediakan Timur Tengah banyak kali gurun pasir. Di Israel kan banyak gurun, di Irak, di Iran gurun banyak sekali. Di Arab Saudi gurun, ya. Di Cina pun banyak gurun. Tetapi sekarang setelah kemajuan teknologi ini, gurun sudah bisa menjadi masa depan umat manusia di dunia ini. Karena sudah bisa disunglap untuk menghasilkan hasil-hasil pertanian, ya. Walaupun luar biasa teknologi yang harus dilakukan. Jadi agar bisa itu terwujud, lebih baik berdamai. Makanya sangat perlu senjata-senjata yang sangat mahal itu. Senjata nuklir, senjata apa itu, peluru kendali, pesawat-pesawat canggih luar biasa, armada laut yang luar biasa dan lain-lain, panser-panser, ya. Ditempala itu menjadi banyak alat pertanian yang sangat canggih, ya. Dan peluru-peluru itu menjadi pisau pemangkas. Tak usah lagi menjadi peluru-peluru pembunuh. Agar Timur Tengah menjadi lumbung makanan untuk umat manusia di seluruh dunia, kan kayak gitu. Jadi itulah penafsiran kita mengenai apa ini perikop ini, ya, agar tidak ada lagi bangsa-bangsa yang mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain dan tidak lagi belajar berperang, tapi belajar melakukan damai. Agar ada damai, semua harus berjalan di dalam terang Tuhan, ya. Banyaknya perbedaan ajaran agama Kristen, Yahudi, dan Kristen dan Islam katanya. Tapi satu terang Tuhan ada di antara tiga agama itu, yakni Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga manusia semua harus saling mengasihi dan saling menyayangi, kan kayak gitu. Itulah wasitnya. Kalau semua bisa saling mengasihi dan saling menyayangi, ya Tuhan pun bersuka cita dan penghakiman bisa jalan lancar. Tidak ada yang menderita nanti. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam rangka menyambut perayaan Natal 2025 ini, mari kita naik ke bukit Tuhan. Di mana bukit Tuhan sekarang? Di mana gereja berdiri? Disitulah bukit Tuhan, tempat Maha Kudus Tuhan. Kita berduyun-duyun ke sana mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya semua gereja kita menjadi tempat pengajaran ajaran Tuhan yang benar, ya. Dan dari sana dikumandangkan firman Tuhan. Dikumandangkan firman Tuhan yang menjadi manusia dan lahir di Bethlehem dan mengerjakan keselamatan bagi seluruh umat dunia dan melakukan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Dan Tuhan telah bersedia berkenan untuk menghapus semua dosa manusia, dan manusia harus mau saling menghapus dosa.
satu sama lain, kan kayak gitu, agar jangan ada lagi permusuhan, perselisihan dan lain-lain. Demikian juga keluarga-keluarga harus rame-rame pergi ke bukit Tuhan di mana firman Tuhan diberitakan, ya, dan semua menyambut berkat dari firman yang diterima dari rumah Tuhan itu, sehingga keluarga semua berdamai dalam tahun baru gereja kita ini sepanjang tahun dan bisa bersuka cita, kan kayak gitu. Semua juga lembaga-lembaga juga begitu, tidak ada bedanya, semua harus bisa memetik, ya, pengajaran dan firman Tuhan yang perlu dihayati kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berbudaya, dan bermasyarakat. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amin. Terima kasih Tuhan atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat kami gunakan, menggerakkan kami terus belajar menjadi pengikut-Mu dan berjalan dalam terang Tuhan itu, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak terang di dalam Kristus Yesus. Kita terima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.